mengenai 10 makanan yang bisa menghentikan kecanduan gulamu. Pertama, yang ingin saya bahas dulu adalah kenapa sih gula itu bikin candu? Ya, bikin candu bukan cuma hal-hal yang kita inginkan yang bukan gula yang bikin candu. Ada banyak sekali hal-hal lain yang mungkin yang bikin kita kecanduan, tapi kita kali ini akan bahas mengenai gula. Gula itu bikin candu karena pertama, dia merangsang suatu reseptor di otak kita yang itu adalah kita sebut adalah reseptor opium atau opiate receptor. Maksudnya apa opiate receptor itu? Itu sama dengan reseptor di dalam otak kita yang terangsang ketika kita konsumsi opium atau seperti heroin, drugs, dan lain-lain yang kita selama ini kenal dengan istilah narkoba. Yes, jadi gula itu merangsang suatu senyawa, mengeluarkan suatu senyawa yang disebut adalah beta endorphins. Jadi beta endorphins ini dia bekerja di suatu reward system di otak kita, ya di kecil di sini ya, di mesolimbik namanya. Itu namanya ada suatu organ yang namanya adalah nucleus accumbens. Nah, nucleus accumbens ini adalah suatu kita bilang organ yang dia itu bisa memberikan reward, memberikan suatu pleasant, memberikan suatu kenyamanan, itu suatu sensasi rasa nyaman ketika kita itu mengkonsumsi beberapa substance. Salah satunya adalah gula itu ya. Jadi ini merangsang dan memberikan kita, kenapa sih kalau kita makan gula itu kita akhirnya merasa happy meskipun itu hanya 5 atau 15 menit pertama, at least itu ngasih kita rasa happy. Ya efeknya kurang lebih sama seperti kalian konsumsi drugs buat yang sudah pernah coba. Kalau saya belum pernah juga ya. Yang kedua, ini juga memberikan withdrawal effect. Nah, ini adalah salah satu syarat suatu substance dikatakan adiktif ketika dia memberikan withdrawal effect. Apa sih dok withdrawal effect itu? Withdrawal effect itu suatu efek, suatu dampak di mana ketika kita tidak mengkonsumsi ini, kita sudah biasa mengkonsumsi, kemudian kita tidak konsumsi, akhirnya kita merasa ada sesuatu itu yang very irritating, ganggu banget. Ganggunya gimana? Biasanya akan memberikan kita kecemasan, sakit kepala, ya, kemudian mood swing dan lain-lain. Itu adalah withdrawal effect yang biasanya ditimbulkan karena efek substance atau bahan yang adiktif. Itu. Yang ketiga, ini juga menimbulkan suatu ketergantungan, ya, ketergantungan dengan karbohidrat. Maksudnya apa? Ini berkaitan dengan produksi energi dalam tubuh kita. Sebetulnya energi selama ini, kenapa sih banyak orang selama ini selalu berpikir, oh kalau kita mau berenergi, kita mau punya tenaga, kita harus makan karbohidrat. Atau salah satu karbohidrat yang paling sering orang tahu adalah gula, ya. Nah, gula itu memang salah satu jenis karbohidrat dan ini memberikan kita energi. But, ya dengerin. Tidak satu-satunya sumber energi. Karbohidrat itu bukan satu-satunya sumber energi. Atau gula itu bukan satu-satunya sumber energi. Tubuh kita masih bisa menghasilkan energi dari sumber yang lain. Salah satu yang sering saya katakan adalah lemak. Lemak itu bisa dipecah dalam tubuh kita menjadi asam lemak dan gliserol. Dan itu juga bisa menjadi sumber energi dalam tubuh kita. Bahkan protein itu juga bisa menjadi sumber energi dalam tubuh kita. Jadi it's not only sugar, it's not only carbs that can turn into energy. Dan yang terakhir, ini juga berkaitan dengan kondisi emosional. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kebiasaan. Buat teman-teman yang mungkin punya kebiasaan, saya kalau nonton TV, nonton YouTube, nonton apapun, saya harus sama ngemil nih. Dan ngemilnya seringkali adalah seperti potato chips, keripik, kemudian juga makanan-makanan sumber karbohidrat yang lain, roti dan anything. Ya, jadi itu adalah suatu kebiasaan yang akhirnya sulit untuk lepas. Itu. Jadi makan karbohidrat, makan gula terutama, ini berkaitan sekali dengan condition emotion. Jadi emotional conditioningnya sangat-sangat berkaitan. Dan ini yang biasanya juga terlepas dari faktor tubuh, fisik, tapi juga lebih ke arah psikisnya. Dampaknya apa sih dok? Kalau kita itu akhirnya, what is the effect? Dampaknya apa? Kalau kita itu dalam arti tidak men-treat atau kita tidak mengatasi sugar craving ini. Dampaknya apa sih? Yang pertama, dampaknya yang paling mudah, yang paling levelnya itu low, paling awal, kamu akan merasa mudah lelah. Ya, mudah lelah, mudah capek. Level energinya itu kurang tinggi, kurang besar, level energinya kurang sustain. Kemudian juga mudah mengantuk. Ya, biasanya istilahnya adalah food coma.
setelah makan siang, setelah makan pagi, nggak lama ngantuk. Nah, ini adalah dampak dari sugar craving. Yang kedua apa? Adalah obesitas. Nah, ini obesitas itu bukan cuma sekedar overweight, tapi juga ketika levelnya itu sudah di atas overweight. Kita sebutnya adalah obesitas. Dan yang paling sering yang tandanya adalah kita mengalami perut buncit. Ya, jadi perut buncit ini adalah salah satu indikator central obesity, ya, midsection, dan yang ini paling banyak berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Yang ketiga adalah gangguan hormonal. Yes, ini adalah salah satu dampak dari sugar craving juga. Gangguan hormonal yang mungkin sering kalian dengar adalah PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, kemudian disfungsi ereksi. Yes, erectile dysfunction. Kemudian menopause dini. Ini juga banyak sekali dialami oleh wanita-wanita yang sudah usianya menjelang 50. Kemudian juga acne. Yes, masalah kulit. Ini juga sangat berhubungan dengan hormonal. Dan salah satu yang paling banyak, paling sering adalah acne, jerawat. And yes, it's related to sugar craving. Ya, dan masih banyak lagi masalah-masalah hormonal yang lain. Dan yang terakhir tentunya yang paling banyak, paling damage-nya paling besar adalah penyakit metabolik. Just name it. Mulai dari diabetes type 2, ya, diabetes tipe 2, kemudian hipertensi, asam urat, jantung koroner, stroke, dan lain-lain. Ini semuanya berkaitan dengan sugar craving. Mungkin ada hal yang baik yang belum saya sebutkan, bisa komen di kolom bawah ya. Nah, jadi apa dok 10 makanan terbaik nih yang untuk menghentikan sugar craving? Oke, mulai simak ya. Kita mulai dari yang nomor 10 dulu. Adalah berry. Ya, maksudnya adalah keluarga golongan berry. Strawberry, blueberry, mulberry, blackberry, raspberry, dan lain-lain. Ini semuanya memiliki kandungan karbohidrat yang rendah dan juga punya kandungan gula yang rendah. Masih ada kandungan karbohidrat dan gula yang rendah? Masih, tapi sangat rendah dibandingkan buah-buah yang lain, karena buah-buah yang lain biasanya dia punya kandungan karbohidrat dan gula yang relatif jauh lebih tinggi dibanding golongan berry. Kemudian apa? Kemudian golongan berry ini punya kandungan serat yang tinggi dan kandungan antioksidan yang tinggi, dan ini membantu kalian untuk menstop sugar craving. Oke? Yang kesembilan adalah sayuran hijau atau leafy greens. Kenapa dok kok sayuran hijau? Kenapa bukan sayuran merah, sayuran putih, dan lain-lain? Oke, tunggu dulu. Yang pertama, semua sayuran memang rata-rata yang saya sebutkan di sini adalah non-starchy vegetables, ya. Jadi ini bukan kentang, itu bukan sayuran. Beberapa orang bilang, oh kentang itu sayuran. Kemudian yang golongan polong-polongan juga orang menyebutnya sayuran. No. Di sini yang saya maksud sayuran adalah yang non-starchy vegetables. Jadi sayuran yang tidak mengandung zat pati yang tinggi. Jadi sayuran hijau salah satunya. Ini kenapa penting? Karena ini juga tinggi kalium, dan kalium ini dia sangat berhubungan dengan penyimpanan, bagaimana tubuh kita bisa menyimpan glikogen. Ya, ini juga berkaitan dengan kita supaya kita tidak mudah merasa lapar, ya. Selain dengan kandungan seratnya yang tinggi, juga tinggi kalium. Kemudian ini sayuran hijau juga tinggi magnesium selain tinggi kalium, dan ini juga membantu kalian untuk stop sugar craving. Karena magnesium ini berkaitan dengan banyak sekali enzim di dalam tubuh kita. Oke. Yang kedelapan, urutan yang kedelapan adalah cuka atau vinegar. Nah, vinegar jenisnya banyak sekali. Mungkin salah satu yang sering saya bahas adalah apple cider vinegar atau cuka apel. Tapi secara umum, cuka itu mengandung yang namanya SCFA. Apa dok? SCFA, short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek, dan ini bisa membantu kita juga untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Dan juga vinegar, itu banyak sekali studi yang sudah menunjukkan bahwa vinegar, kalau kita menambahkan vinegar di dalam karbohidrat kita, ini bisa menurunkan zat pati yang diserap atau digestible starch itu. Jadi lebih banyak mengubah zat pati yang diserap ini atau digestible starch menjadi resistant starch atau zat pati yang resisten, dan ini tidak bisa diserap dalam tubuh kita. Sifatnya kurang lebih akan menjadi seperti serat. Menarik kan? Oke. Yang ketujuh adalah makanan fermentasi atau fermented food. Fermented food ini banyak sekali jenisnya. Contohnya apa saja? Sauerkraut, kimchi, kombucha, kefir, dan lain-lain. Kenapa makanan fermentasi ini juga baik untuk stop craving, untuk stop sugar craving? Karena ini mengandung probiotik. Ini membantu pencernaan kita karena memberikan bakteri baik secara aktif. Bukan prebiotik, tapi juga probiotik. Ya, kemudian juga meningkatkan sensitivitas insulin. Sudah saya bahas beberapa di banyak video-video sebelumnya. Kenapa ini juga penting untuk stop sugar craving? Kemudian yang urutan keenam adalah minyak yang sehat, ya.
healthy oil. Healthy oil itu apa, Dok? Minyak yang tinggi omega 3 dan rendah omega 6. Contohnya seperti olive oil, ya, minyak zaitun, kemudian avocado oil, minyak alpukat, cod liver oil, itu juga baik, ya. Minyak itu semuanya bebas gula, tidak mengandung gula sama sekali, tidak mengandung karbohidrat sama sekali, pure fat, ya, but it's a good fat. Jangan pilih minyak-minyak yang tinggi omega 6 seperti minyak sayur, minyak canola, minyak kedelai, minyak jagung. Itu minyak yang tinggi omega 6, belum lagi kalau itu direfinasi. Kemudian minyak ini dia minim sekali meningkatkan insulin. Jadi efeknya ke insulin spike itu very very low. Bukan berarti nggak ada sama sekali ya, tetap akan meningkatkan insulin, but it's very very low dibanding kalau kita konsumsi karbohidrat atau protein. Kemudian minyak itu juga punya sifat mengenyangkan. Kalau kita makan sayuran aja, ya mungkin mengenyangkan, tapi akan tidak bisa dalam jangka waktu yang selama kalau kita konsumsi minyak. Jadi antara fiber kemudian dicampur dengan minyak yang sehat, ini akan memberikan kita efek kenyang yang jauh lebih lama. Urutan yang kelima apa? Urutan yang kelima adalah kacang-kacangan. Yes, kacang-kacangan ini kalau di Indonesia itu banyak disalah kaprakan. Yang bukan kacang dibilang kacang. Contoh, kacang hijau, kacang merah. Itu bukan kacang-kacangan. Kacang Arab itu bukan kacang-kacangan. Itu adalah golongan beans, ya, golongan beans. Beans itu masalahnya kalau ditranslate di Indonesia tetap kacang, ya. So, kacang yang saya maksud di sini adalah golongan nuts. Ya, seperti apa? Almond, macadamia, walnut, pistachio. Itu adalah golongan kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini punya efek, dia punya kelebihan, dia tinggi lemak baik. Kemudian dia juga berfungsi sebagai protein nabati buat teman-teman yang mungkin menjadi vegetarian atau vegan. Kemudian juga punya kandungan serat yang tinggi. Urutan yang keempat adalah biji-bijian. Ya, biji-bijian ini beda dengan kacang-kacangan. Contohnya apa? Biji-bijian yang sering saya suggest adalah biji labu, pumpkin seed, biji bunga matahari, sunflower seed, biji chia, biji flax, ya, dan lain-lain. Biji-bijian ini juga punya kandungan nutrisi, profil yang kurang lebih sama dengan kacang-kacangan. Dia tinggi protein dan tinggi lemak, rendah karbohidrat, rendah gula, dan dia juga tinggi serat. Oke? Urutan yang ketiga adalah alpukat. Yes, ini adalah buah lain selain berry-berryan yang juga saya rekomendasikan untuk kalian yang mau stop sugar craving. Kenapa? Karena alpukat ini sekali lagi juga tinggi kalium, kemudian juga rendah karbohidrat dan rendah gula dibandingkan dengan buah-buah lain yang secara umum tinggi karbohidrat, tinggi gula, dan juga ini juga mengenyangkan dalam waktu yang lama. Kalian bisa konsumsi langsung, kalian bisa campur ke salad kalian, bisa ditambahkan kacang-kacangan, biji-bijian, bisa diolah menjadi bumbu, dressing, dan lain-lain, tapi jangan ditambahkan kental manis. Ya. Kemudian yang kedua, urutan yang kedua adalah protein hewani. Yang saya maksud di sini adalah ikan, kemudian daging merah, kemudian juga unggas, ayam, bebek, dan lain-lain. Ini juga baik untuk stop sugar craving. Selain tinggi protein, dia juga bebas gula, bebas karbohidrat. Ya, protein hewani semuanya itu bebas gula, bebas karbohidrat. Dan juga padat nutrisi, memberi kita nutrisi yang kompak di dalam tubuh, dan ini bisa membantu kita untuk stop sugar craving. Lalu, nomor satunya apa, Dok? Nomor satunya adalah, yes, telur. Nah, tuh. Ya, selama ini jangan meremehkan telur. Telur itu mungkin dianggap wah ini protein yang tidak terlalu wah gitu. Berbeda dengan kalau kita bicara mengenai daging-dagingan yang harganya very pricey, ikan-ikan laut yang harganya juga pricey, seafood dan lain-lain. But egg atau telur itu juga punya kandungan tinggi protein dan tinggi lemak baik. Ya, jangan khawatir mengenai kolesterolnya. Sudah pernah saya bahas di video yang kemarin. Buat kalian yang khawatir mengenai kolesterol telur bisa cek di video mengenai kolesterol yang saya bahas seputar telur dan kolesterol. Kemudian juga bebas gula dan karbohidrat sama dengan protein hewani yang tadi saya sebutkan sebelumnya, dan juga padat nutrisi dan penyerapannya ini terbaik. Jadi net protein utilization atau NPU-nya, net protein utilization-nya itu paling baik dari protein hewani yang lain, telur. Yes, jadi itu adalah makanan-makanan yang bisa membantu kalian untuk stop sugar craving.